Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahil alamin. Sahabat-sahabat jemaah Masjid An-Nur lingkungan 8 dalam Lidang yang dirahmati Allah, kita kembali bertemu di Raudhah min Riyadhil Jannah, Taman Jannah ya. Kata Rasulullah, majelis zikir, majelis ilmu itu adalah taman surga. Ahlil Jannah ataupun yang bakal masuk surga suka mampir, suka singgah, suka bergabung di Taman Jannah. Kata Rasulullah, kalau kamu lalu atau terlihat taman surga, singgahlah, jangan ditinggalkan. Alhamdulillah ya. Selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada sepotong ayat dalam surah Ar-Ra'd ayat 24. Ini berita gembira, sanjungan kepada Ahlul Jannah. Surah Ar-Ra'd ayat 24 halaman 252. Salamun alaikum bima sabartum. Ayat sebelumnya, jannatu adni yakhlunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Ahlul Jannah itu nanti saat mereka masuk surga, masuk jannah, dia akan masuk bersama ayahnya, kakeknya, ibunya, neneknya, teman hidupnya, istrinya, anaknya, cucunya. Masuk jannah, nanti disambut malaikat di sana. Di pintu surga, malaikat menunggu sambil mengatakan, Salamun alaikum. Selamat sejahteralah Anda sampai di surga ini. Bima sabartum. Karena di dunia dulu Anda sabar. Jadi salah satu sifat Ahlul Jannah itu sabar. Sabar melakukan ketaatan. Sabar menjauhi kemaksiatan. Sabar menghadapi ataupun menerima musibah. Ada 3 sabar ya. Sabar berbuat taat, sabar duduk sejenak sesudah sholat, sabar datang ke masjid, dan sabar duduk sejenak sesudah sholat. Jadi sifat utama Ahlul Jannah adalah sabar. Allahumma ja'alna min ahli sabri, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin alhiqna bis salihin. Kemudian kita masih menggarisbawahi hadis yang dibaca kemarin ya, yang dikatakan hadis ini sepatutnya melekat di hati pencinta masjid supaya cintanya semakin bertambah. Dari buku yang dihadiahkan oleh seorang kekasih Allah yang datang dari Mekah dalam beberapa hari yang lalu. Dia sudah 8 tahun di sana menggali ilmu, menimba ilmu, pulang ke Mandailing, nanti mau pulang ke Mekah lagi. Kalau kami masa di Purba dulu ya, masa sekolah di Purba, kalau ada kedengaran orang yang turun dari Mekah, dari Madinah, kami pergi ke rumahnya itu, berkerumun di rumahnya, minta barakah, minta doa. Atau ada orang yang mau berangkat ke Mekah, ke Mesir, kemana, kami buat itu, tidur di rumahnya malam hari, digembirakan dia, didoakan dia, supaya kita didoakannya. Nah, ini kekasih Allah ini masih muda ya, mungkin
belum 20 tahun umurnya, atau lingkungan 20 tahun lah. Sudah 8 tahun di sana, dan akan ke sana lagi untuk sekian tahun lagi ke depan. Nanti baru menyelesaikan misinya di sana. Jadi dikasihnya satu buku 40 hadis ataupun hadis 40 tentang nasihat dan pengajaran dan hukum. Kemarin kita bacakan hadis nomor 4, halaman 4. Qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad berpesan bersabda, Basyiril masya'ina fil zulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Sampaikanlah berita gembira, berita bahagia, kabar bahagia. Sampaikanlah kabar bahagia kepada orang yang rajin berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid. Mereka mendapat cahaya yang maksimal nanti dari kemudian. Subhanallah. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud an Buraidah radhiyallahu taala anhu. Apa maksudnya? Ke masjid ini bukan hanya mendapatkan atau mencari pahala salat berjamaah. Itu satu di antaranya. Mungkin ada 100 lagi. Selain dari itu, ke masjid itu mempermudah saat anak meninggal. Ke masjid itu mencas baterai supaya nanti di sana terang. Orang yang tidak mencas baterainya dengan berjalan ke masjid, nanti di sana gelap gulita jalannya. Maka dalam doa yang terkandung dalam ayat yang dibaca tadi ya, ada doa yang sepatutnya juga kita amalkan. Ayat 8 surah At-Tahrim, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Doa ini akan dibaca oleh ahlul jannah, orang yang akan masuk surga nanti akan dibacanya di sana dari kemudian sebelum meniti shiratal mustaqim. Dalam perjalanan dari padang mahsyar menyeberangi shiratal mustaqim itu suasananya gelap. Suasananya gelap. Jembatannya licin, halus, tajam. Banyak pengait, penyangkut, tersangkut sedikit jatuh ke bawah. Gelap. Jadi waktu orang beriman menerima cahaya di sana, menerima lampu, menerima power, baca doa ini. Nah, jadi sebelum kita baca di sana, bacalah di sini ya. Apa doanya tadi? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau kita lihat kepada tafsirnya, dalam tafsirnya mengatakan doa ini akan dibaca nanti di sana pas menerima nur dari Allah. Nah, dalam tafsir diterangkan nur orang itu bervariasi. Nah, ini tafsir ya. Ini tafsir diambil dari tafsir Imam Qurtubi menerangkan keadaan nur di sana. Tafsir Imam Qurtubi mentafsirkan ayat surah Al-Hadid. Jadi tentang nur ini ada di surah Al-Hadid, ada di surah At-Tahrim, ada di surah Yunus. Diterangkan tentang nur yang dimaksudkan dalam hadis tadi, basyaril masya'in, sampaikanlah berita sukses kepada orang yang rajin datang ke masjid. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat, ayat 12 surah Al-Hadid ya. Nah, Quran ini kalau kita nak memahaminya dengan baik, kita akan gabungkan antara ayat-ayat yang sama misinya. Dia dalam Quran ini uniknya satu topik, satu isu, satu permasalahan disebut di beberapa tempat dalam Quran. Bukan satu tempat sekaligus. Nah, tentang nur ini dikatakan di sini yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari itu kelak kamu akan melihat orang mukmin laki dan mukmin perempuan. Katanya yas'anuruhum, cahayanya meneranginya. Di sini menurut Imam Qurtubi
ay yamdi ala sirat fi qawlil hasan. Nur ini diserahkan waktu meniti siratal mustaqim. Subhanallah. Subhanallah. Nur itu nur apa? Dijabarkan lagi, nur amal saleh. Ada dua nur. Pertama, nur amal salehnya di dunia. Kepergiannya ke masjid. Kedatangannya ke rumah Allah. Dan nur kitab amalnya. Kita nanti di sana keluar dari kubur akan membawa buku masing-masing untuk dipertanggungjawabkan, dibentangkan, dikembangkan, disoal di hadapan Allah. Nah, orang beriman yang rekodnya bagus, catatan amalnya baik, kitabnya itu katanya bersinar. Amalnya bersinar, kitabnya bersinar. Subhanallah. Ini menurut ulama. Jadi dua ada sumber nur itu ya. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu Mas'ud, seorang sahabat senior Rasulullah, katanya orang itu akan diberikan nurnya seperti akan diberikan nurnya menurut ukuran amalnya. Ada orang yang diberi nur seperti pokok korma katanya. Katalah kalau di kita ini pokok sawit. Tinggi nurnya, menerangi sekitarnya. Nah, ada yang seperti ar-rajul qaim, seperti lelaki yang berdiri, nurnya, meneranginya macam orang yang berdiri. Ada yang nurnya katanya di ujung jari kakinya. Ala ibhami rijlih, di ujung jari kakinya. Dia bisa berjalan, senternya di kakinya. Subhanallah. Fayutfa marrah wa yuqad ukhra. Hidup mati. Hidup itu mati nurnya. Hari ini datang ke masjid. Hilang sehari. Besok datang lagi, hilang sehari. Enggak konsisten, enggak istiqamah. Nanti di sana cahayanya enggak istiqamah. Subhanallah. Yudfa'u marrah wa yuqad ukhra. Hidup mati. Hidup mati. Subhanallah. Malah dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada orang beriman itu cahayanya seperti dari Madinah ke Aden. Aden itu di Yaman. Aden. Ada juga dalam hadis lain dari Madinah ke San'a. San'a itu di Yaman. Cahayanya memancar antar negara. Kalau ukuran dunia lah ya. Subhanallah. 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 Jadi tujuannya katanya supaya terang jalan di atas sirat. Kata Imam Hasan Basri di sini, liyastawdi'u bi 'ala sirat liyakuna dalilahum ila jannah. Nur itu untuk menerangi kita meniti sirat, untuk menerangi jalan ke jannah. Jadi bukan saya nak datang ke masjid, tak datang. Bukan itu. Perlu datang ke masjid kalau ingin terang suasana di sana. Kalau tidak nanti gelap jalan itu. Dan disebut juga dalam ayat sesudah ini, mengemis nanti di sana. Mengemis nanti di sana. Dan itu ayat 12 ya. Di ayat 13 itu diterangkan orang yang gagal hidup. Tadi orang yang sukses. Kita sudah selalu sebut dalam Quran ini cerita orang yang sukses. Ini cerita orang yang gagal. Orang yang sukses, orang yang gagal. Jelas Quran ini. Dalam Fatihah saja ada 3 kelompok manusia. Yang sukses 1, yang gagal 2. Di awal Baqarah 3 kelompok manusia. 1 sampai 5. Nah, kalau kita buka Baqarah ya. Ayat 1 sampai 5 cerita orang yang sukses. Ayat 6, 7 cerita yang gagal total. Ayat 8 sampai nanti ayat 20 cerita orang yang gagal dan bermasalah. Tadi gagal total. Yang ayat 6, 7 itu gagal total.
8 sampai 20 dia bisa sukses tapi dia gagal akhirnya. Nah, di sini begitulah orang yang sukses nanti ini baru cerita apa ya? Cerita nur. Belum cerita kubur lagi, belum keluar kubur lagi, itu cerita lain. Nah, tiba di cerita orang yang gagal yang disebutkan dalam ayat 13, katanya di sana dia sekampung, mungkin saudaranya, mungkin jirannya, mungkin kawan sekantor, kawan satu organisasi, kawan satu partai, satu kelompok, sesuku, sekahanggi. Pas mau berangkat, nampaknya kawannya terang, yang dia gelap. Nah, ayat berapa tuh? Ayat 13 dan 14. Subhanallah. Mengemislah di sana. Apa dibilang? Unzuruna naktabis min nurikum. Tunggulah kami Pak, kasihlah kami sedikit cahaya. Kami tidak bisa berjalan, ini gelap kami ini. Bapak itu terang. Jelas ya dalam ayat ini. Naktabis min nurikum. Ayat 13. Kasihlah kami sedikit secebis nur. Kebetulan masjid kita masjid nur Pak ya. Jadi bisa kita kaitkan nama masjid itu dengan ayat nur ini. Oh ini makanya dikatakan masjid-masjid an-nur rupanya. Rupanya penting. Penting. Naktabis min nurikum. Kasihlah sedikit nurnya Pak. Qilarji'u wara'akum. Dijawab. Orang mengemis tadi dijawab irji'u wara'akum. Di sini ada dua tafsirnya. Satu katanya mundurlah ke belakang mencari nur. Satu tafsirnya pulanglah ke dunia mencari nur. Kami dulu ke masjid, kami subuh ke masjid, kami isya 5 waktu kami ke masjid. Di sana kami dulu mencas baterainya, mencajing baterainya. Jadi ke Bapak kalau mau nur, pulanglah ke dunia. Ini bukan solusi ya. Ini penghinaan. Terang di sini. Faltamisu nura. Carilah nur di sana. Kami dulu di sana. Sebelum azan kami sudah bangun. Setengah jam sebelum subuh kami sudah bangun. Setengah jam. Ada yang setengah jam, ada yang 1 jam untuk bersiap-siap pergi ke masjid supaya tidak telat ya. Kemudian orang beriman yang ada nurnya jalan. Yang gelap ini tercicir di belakang. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Ada juga hadis mengatakan, dikasih juga sedikit cahaya, kemudian hilang cahaya itu. Nah, ada juga makanan gitu. Orang yang bermasalah ini, terang sebentar, kemudian gelap. Orang beriman, jalannya terang terus, jalan. Dari kejauhan dipanggil lagi. Sudah jauh perginya orang beriman, yang tercicir tinggal di belakang. Memanggil lagi dalam ayat 14. Yunadunahum. Mereka memanggil kawannya. Apa dia bilang? Alam nakum ma'akum. Kita kan sama dulu Pak. Satu RT. Satu lurah. Satu kabupaten. Satu jalan. Sama jalan-jalan pembangunan kita Pak. Sama-sama jalan Darul Ikhlas Pak. Sama di dalam lidang Pak. Tolong dong. Kan kita sama dulu. Subhanallah. Dijawab. Sempat juga dijawab di sana. Menerangkan 5 kelemahan orang yang suasananya gelap nanti di sana. Terang disebut di sini 5 kelemahannya, 5 kesilapannya. Supaya kita mengawasinya. 1, fatantum anfusakum. Kedua, watarabbastum. Ketiga, wartabtum. Keempat, wa gharatkumul amani.
kelima, wa gharakum billahil ghurur. Jelas Pak ya, Quran ini jelas, kitabullah itu jelas, kitabun mubin, kitab yang terang dan jelas. Tinggal kita mau mendengar atau tidak. Kamu ada 5 kelemahan. Satu, kamu membinasakan diri. Orang ke masjid, kamu tidur. Menghancurkan diri. Orang pegang Quran, kamu pegang medsos. Orang mencari ide, mencari ilham, kamu tak apa yang kamu cari dalam medsos. Sudah jelas. Yang jelas dalam medsos itu banyak racun, banyak penyakit, banyak masalah. Makanan ada, obat ada. Tapi kalau orang yang sakit, bukan makanan yang dicarinya, penyakit yang dicarinya. Nauzubillah. Nah, fatantum anfusakum. Kamu hidup di dunia membinasakan diri. Keluarga tak dididik, keluarga tak dibawa ke masjid. Satu, yang kedua, watarabbastum, selalu menangguh. Ada lintisan positif, bisikan positif menyuruh ke masjid, nantilah. Ada bisikan positif, ayo ke masjid, nantilah. Selalu menunda dan menangguh. Yang ketiga, watarabbastum, iman kamu rapuh. Iman kamu rapuh. Dia tahu imannya rapuh. Kalau yang tahu lah ya. Kalau tak tahu tuh ramai. Tak tahu imannya tak rapuh. Imannya rapuh ramai. Kalau yang tahu imannya rapuh, karena yang mau ke masjid ini orang yang iman. Orang yang beriman, sebut dalam ayat Taubah surah 18, ayat 18 kemarin ya. Yang mau ke masjid ini orang yang imannya kuat. Walaupun fisiknya lemah, tapi imannya kuat, dia akan ke masjid. Kalau fisiknya kuat, badannya kuat, imannya lemah, tidak akan ke masjid dia. Na'udzubillah. Kadang-kadang orang tuh sampai jenazah baru dibawa ke masjid. La ilaha illallah. Waktu hidup, waktu sehat, tidak ke masjid. Dah dimandikan, dah dikafani, mau sembahyang, dibawa ke masjid. Seakan-akan masjid itu tempat sholat jenazah. Masjid ini tempat yang menghidupkan hati yang mati. Untuk menyiram, untuk memupuk, untuk merawat hati yang bermasalah. Bukan untuk mensolat jenazahkan orang yang mati. Bukan tak boleh sholat jenazah di masjid ya. Kalau mazhab Malik, jenazah tidak sholat di masjid. Ada ruang khusus di luar masjid untuk sholat jenazah. Tidak masuk ke masjid. Ada ruang khusus macam lokal lah. Tidak dibawa ke masjid. Di luar saja. Jadi pertama tadi orangnya hidup membinasakan dirinya. Yang kedua selalu menangguh dan menunda. Yang ketiga hidupnya ragu. Yang keempat wa gharatumul amani. Ini tafsir yang paling senang. Orang itu hanyut dibuai, diayun oleh angan-angan yang kosong. Atau dalam istilah lain tulul amal namanya Pak. Nah, dalam Islam ada satu istilah yang belum memasyarakat lagi. Namanya tulul amal. Apa itu? Badannya masih sehat, dia masih muda. Oh, lama lagi mau mati ini. Lama lagi nih. Tak usah ke masjid dulu. Nantilah di ujung usiaku. Itu namanya tulul amal. Menganggap dirinya masih lama lagi hidup. Itu penyakit. Penyakit kronik yang jarang dibincangkan. Nah, lawannya apa? Qisarul amal, itu positif. Tulul amal negatif. Tulul amal orang yang melihat dirinya lama lagi hidup, yang masih sehat, belum lagi pergi ke rumah sakit, belum ada cek dokter lagi, cek kesehatan lagi belum. Mati itu tak masih sakit Pak ya. Mati itu tak masih sakit. Jadi sifat keempat, kelemahan orang tuh menganggap mati masih lama lagi, maka dia belum perlu mendekatkan diri kepada Allah, belum perlu ke masjid, belum perlu membaca Quran. Itu salah Pak ya. Lawannya apa? Qisarul amal. Ini istilah dalam Islam. Mungkin kita jarang dengar atau tak pernah dengar. Qisarul amal ini orang yang melihat mati itu bisa terjadi kapan saja.
Mungkin petang ini, mungkin besok pagi, mungkin 2 hari lagi, mungkin dalam minggu ini, mungkin bulan ini, mungkin tahun ini. Itu panjang sangat tuh Pak ya. Kalau orang dulu melihat bila dia berada di pagi hari, oh mungkin inilah hari terakhirku. Ada orang dulu melihat bila berada di hari Jumat, oh mungkin ini Jumat terakhir untukku. Jumat depan aku sudah dalam kubur. Ada dulu orang mengatakan bila masuk bulan baru, bulan sabit, kata orang Malaysia anak bulan, bila nampak anak bulan, tanggal 1 bulan hijrah, oh ini bulan terakhir aku hidup nih. Bulan depan aku sudah dalam kubur. Ada begitu pandangan mereka. Itu kisarul amal namanya. Pendek, wawasannya untuk hidup artinya mati boleh datang kapan saja. Yang kelima, yang terakhir, wa gharrakum billahil ghurur. Ghurur ini banyak disebut dalam Quran. Menurut ulama tafsir artinya syaitan, iblis. Ghurur. Kalau makna secara letterleknya, makna literal, penipu yang juru penipu, yang mahir, yang kerjanya memang menipu. Maka disuruhnya orang itu tidur, diselimutinya orang itu, diikatnya lehernya, bahkan dalam hadis dikencingnya telinga orang itu. Na'udzubillah, hadis sahih Pak ya. Cerita orang yang diikat waktu tidur hadis sahih, muttafaqun alaih. Cerita orang yang dikencingi telinganya hadis sahih. Itulah kerja iblis. Diperdayanya waktu bangun, waktu sebelum tidur. Dikasihnya media yang memperdaya. Sehingga waktu dia tidur, hatinya sudah kotor. Pikirnya sudah kusut semberawut. Baru dia tidur. Mana bangun lagi. Kalaupun dia bangun pergi ke masjid, susah dia berada dalam saf. Susah mendengar ayat dibaca imam. Tidak sabar untuk zikir. Tidak sabar untuk tazkirah. Artinya kehidupannya kusut dan semrawut. Gara-gara ghurur tadi. Penipu yang licik. Juru penipu. Jadi manusia ini dari sisi ini ada 2 golongan. Ada orang yang dipimpin malaikat. Maka ke masjid itu prioritasnya besar. Prioritas untuk ke masjid besar. Di masjid dia happy. Kata ulama, orang mukmin dalam masjid seperti ikan dalam air. Enak dia di masjid. Bila dia keluar subuh, zuhur nanti saya datang lagi ya Allah. Bila dia keluar zuhur, asar nanti saya datang lagi ya Allah. Maghrib saya datang lagi ya Allah. Isya saya datang lagi ya Allah. Subuh saya datang. Orang beriman gitu. Pas keluar masjid, nanti zuhur saya datang lagi ya Allah. Berniat dia. Jadi kesehariannya itu yang 24 jam itu hatinya hati masjid. Itulah nanti yang selamat di hari kemudian. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di rumah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya Pak ya. Allahumma ja'alna mimman yata'allaq qalbuhu fil masajid. Ya Allah, jadikanlah kami ini semuanya orang yang hatinya terpaut di rumah-Mu. Ya Allah, membuktikan keimanan kami kepada-Mu ya Allah. Tolonglah kami, bantulah kami. Dan bimbinglah kami ya Allah. Jazakumullah khairan. Ini umukum fillah. Wa astagfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.